SDM, dan memang pada sesungguhnya kami ini di Asosiasi Lembaga Peningkatan Kapasitas SDM yang sudah berdiri lebih 10 tahun ya. Ini memang sangat fokus dengan bagaimana meningkatkan kualitas SDM yang ada di dalam beberapa segmentasi di pemerintahan ini, Pak. Jadi selama ini bimbingan teknis itu benar-benar optimal nih, Mas. Jangan sekedar ya BIMTEK aja menyelesaikan ngabisin anggaran toh. Luar biasa. Meja makan bersama saya Bayu, Kris Budiarjo. Wah ini wong goblok kon dadi pinter. Iya. Ya kan? Wong ra terampil tambah terampil. Iya. Gitu? Iya. Syukur-syukur sing pinter tambah pinter. Iya. Iya. Peningkatan kapasitas itu selalu. Artinya dunia global. Ini perubahan sangat cepat sekali. Iya. Sehingga bagi pimpinan daerah, pimpinan desa, DPRD termasuk selalu ditingkatkan kapasitasnya, kualitasnya, sumber daya manusianya. Ini untuk mengikuti perubahan yang demikian cepat di dunia. Sehingga pemerintah memberikan anggaran bagi daerah-daerah maupun aparatur daerah, aparatur desa untuk melakukan bimbingan-bimbingan teknis, disesuaikan dengan kondisi zaman, perkembangan dan aturan juga. Oh iya. Kadang-kadang karena desa ini kan semua kementerian segitu banyak, 48 menteri, ini cuma satu, desa, kepala desa. Dan semua harus mencakup, sehingga untuk melakukan informasi kebijakan dan sebagainya perlu langkah-langkah yang sangat penting melalui sosialisasi, melalui bimbingan teknis dari kementerian-kementerian terkait, karena desa ini kesehatan, desa lagi, bikin laporan segini, lengkap. Berapa kementerian yang harus dilaporin kan? Makanya. Pendidikan, Kementerian Pendidikan, masuknya desa. Kementerian Sosial, masuk desa lagi. Desa. Apapun yang menjadi program nasional dari menteri aja baru 8 sekarang. Ujungnya pasti di desa. Bersentuhannya dengan desa lagi, kepala desa. Sehingga menurut saya kebijakan tentang peningkatan kualitas itu terkait dengan informasi sebenarnya. Aplikasi kementerian ini pakai aplikasi ini. Betul. Kementerian ini pakai aplikasi ini. Enggak connect kadang-kadang. Ruwet iki kepala desa mesti mabuk cikur iki piye laporan itu udah ampun. Belum aturan-aturan main. Siapa kamu kita ini kita kok adalah ngeceret terus ini. Ketua Umum Alpeksi, sebuah asosiasi lembaga pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Ini Ibu apa itu Yulia Nur. Gimana Bu? Selamat sore ya. Selamat sore. Selamat sore Bapak Kris. Selamat sore Mas. Ya, gimana Bu ceritanya Alpeksi? Iya, ini tadi saya sempat menyimak nih Pak Kris dengan Mas menceritakan tentang peningkatan kapasitas SDM, dan memang pada sesungguhnya kami ini di Asosiasi Lembaga Peningkatan Kapasitas SDM yang sudah berdiri lebih 10 tahun ya. Ini memang sangat fokus dengan bagaimana meningkatkan kualitas SDM yang ada di dalam beberapa segmentasi di pemerintahan ini, Pak. Jadi selama ini yang sangat cantik diperhatikan selain dulunya adalah kita bekerja untuk anggota DPRD, OPD, SKPD. Sekarang memang yang sangat cantik itu adalah kepala desa. Sehingga konsentrasi kita pun mengarah ke sana nih Pak, seperti itu. Jadi mengingat besarnya anggaran yang akan diturunkan itu harus maksimal mungkin untuk mengalokasikannya. Dan Alpeksi ini seperti yang sedikit saya ceritakan ya Pak, Alpeksi ini kan adalah asosiasi yang menaungi para penyelenggara pelatihan se-Indonesia yang jumlahnya lebih dari 100 lembaga. Jadi kita memimpin para pemimpin ini Mas. Nah, memimpin para pemimpin lembaga itu kan gak gampang ya. Nah, kedua di dalam Alpeksi ini memang punya idealisme bagaimana kita mengawal setiap program kementerian itu untuk bisa mewujudkan sumber daya manusia yang unggul di setiap segmentasi yang diperlukan. Kembali lagi kita bilang bahwa kita perlu untuk desa. Kenapa desa? Karena memang kita butuhkan sebuah peningkatan kapasitas yang lebih sistematis buat perangkat desa ini Mas. Karena perangkat desa ini punya PR sangat besar. PR sangat besar, pertanggungjawaban juga besar. Jadi
harapan kita ke depannya ini mungkin mengingat dari banyaknya beban tanggung jawab dari kepala desa dan aparatur desa ini, juga banyaknya hal-hal yang mereka perlu selesaikan dalam kurun waktu yang disiapkan oleh pemerintah. Kita berharap ke depannya ini Alpeksi ini akan menjadi sebuah organisasi yang bisa berkolaborasi dengan pemerintahan sekarang ini, Mas, agar kiranya mempermudah, mempercepat dan memperpendek jarak antara kinerja-kinerja kepala desa ini dengan peraturan yang harus ditegakkan di desa maupun pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepala desa. Nah, kita berharap seperti itu karena gini, kalau tidak ada sebuah wadah seperti kami ini, Pak, mungkin ya secara tidak langsung mungkin kita sedikit menyinggung bahwa banyak terjadi kegiatan-kegiatan yang mungkin tidak terkontrol, yang tidak terwadah dengan baik, sehingga untuk menyampaikan alokasi-alokasi yang digunakan sebagai peningkatan kapasitas SDM itu pertanggungjawaban lewat si penyelenggara ini tidak bisa dikumpulkan jadi satu informasi yang cukup bisa dipertanggungjawabkan. Tapi dengan adanya kita ini pengen menjadi salah satu yang nantinya bisa mensupport pemerintah terkait dengan peningkatan kapasitas SDM itu, Pak. Sebenarnya yang sering di BIMTEK itu apa sih? Yang di BIMTEK itu tentunya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh kepala desa. Misalnya mungkin kalau kepala desa ini setiap tahunnya itu kan peraturan pemerintah berubah, Pak. Kayak terkait dengan Siskudes aja, Bumdes aja, belum aplikasi-aplikasi lain yang diperlukan oleh kepala desa. Itu akan selalu di BIMTEK-kan. Nah, yang mungkin yang kita berharap ke depan ini dalam bimbingan teknis itu benar-benar optimal nih, Mas. Jangan sekedar ya BIMTEK aja menyelesaikan, ngabisin anggaran toh udah deket akhir tahun kayak gini tuh rame itu sudah, ya kan? Nah, itu yang kami perlu untuk menjadi mitra pemerintah untuk bisa ini loh, Pak, kami menyelenggarakan BIMTEK ini benar-benar ada outputnya yang kami bisa menyampaikan ke kementerian, gitu loh. Jadi kita mau jadi sinergisitas dengan kementerian ini, Pak. Jumlah desa di Indonesia itu berapa sih? 83.000. Itu 83.000. Nah, kurang lebih ya. 83.000 kalau ada pokoknya dari aturan baru dari Kementerian Dalam Negeri. Nah. Ya mungkin 70%-nya, 30%-nya juga banyak loh. Banyak banget. Ya kan? Ya nggak mengerti iki aturan apa toh iki. Bahkan mungkin untuk daerah-daerah tertentu mungkin nggak tahu ada aturan baru. Betul. Begitu laporan, wah itu aturan yang lama, Pak. Nah, itu gunanya Alpeksi. Iya, gunanya BIMTEK. Tapi Alpeksi ini hanya wadah untuk menyamakan persepsi para penyelenggara. Alpeksi ini tidak menyelenggarakan. Penyelenggaranya lembaga-lembaga pelatihan. Lembaga-lembaga pelatihan ini bergabung menjadi asosiasi. Asosiasinya lembaga. Asosiasinya. Ya, penyelenggaranya kan lembaga kan. Iya, jadi kayak wadah induknya ini, Mas. Jadi wadahnya lembaga. Wadahnya para penyelenggara pelatihan. Kalau orang sedangkan yang melakukan pelatihan di desa lembaga itu. Lebih kepada lembaga. Cuman Alpeksi ini sudah tahun ini, Pak. Alhamdulillah kita dapat kerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM sebelum berubah menjadi Kementerian Hukum, dan kita juga mendapat kerjasama dengan Kementerian Pertahanan untuk mensosialisasikan satu bela negara dan satunya lagi kita mensosialisasikan tentang paralegal. Bahkan Alpeksi mendapat kesempatan untuk sertifikasi untuk para mediator hukum se-Indonesia. Target kita kepada desa-desa ini agar para perangkat desa ini melek dengan hukum, bahkan bisa memediasi para penyelenggara pelatihan itu memediasi para perangkat-perangkat desa dengan persoalan-persoalan yang ada di desa, Pak. Jadi ada lawyer desa lah, ada lawyer desa itu kita sertifikasi itu, ya. Apabila kambing Bapak hilang makan rumput tetangga. Itu sebenarnya nggak boleh nih, Pak, ya kan? Itu paralegal. Paralegal nanti yang kalau ada tertuduh. Benar. Sebaiknya Bapak laporkan saja. Oh, kalau yang ini nggak bisa dilaporkan, Pak. Karena kambingnya juga kambing siapa? Kan gitu kan? Kira-kira gitu lah. Jadi banyak masalah desa yang memang harus diselesaikan dengan adat, dengan dan sebagainya. Ini konten desa itu kan lewat Kementerian Desa ya, program ekonomi.
Tapi sebenarnya urusan desa kan tidak semata-mata urusannya Kementerian Desa. Betul. Urusan kesehatan juga desa, pendidikan juga ada di desa, bahkan pertanian. Betul. Gapoktan itu tidak bertanggung jawab pada Kementerian Desa, tapi Gapoktan dibina oleh Kementerian Pertanian. Jadi sinergisnya semua kementerian ujungnya itu di desa ya. Kepala desa penanggung jawabnya. Maka kepala desa dapat terbaik itu malah pusing. Dikunjungin terus. Desa akhirnya percontohan. Anggarannya jebol untuk menjamu tamu. Desa percontohan. Percontohan dari Kementerian Pertanian. Nah, Kementerian Koperasi juga. Masuk juga. Nanti percontohan dari pertanian. Dilalah di pinggir laut. Nah, jadi percontohan dari Kementerian Perikanan. Wah, dari macam-macam. Jadi semuanya lari ke desa. Faktanya memang demikian. Karena bagaimanapun begitu luar biasa peran kepala desa itu sebenarnya melayani 40-an kementerian sekarang ini kan, kemudian teknis. Ujung tombaknya ini tetap desa. Muaranya di desa. Tetap desa. Repotnya itu aturannya kadang-kadang membingungkan kepala desa. Pakai anggaran ini nggak boleh, tapi ini boleh. Nah, ciloko. Itulah perlunya bimbingan teknis, sehingga kalau bisa bimbingan teknis kan digabungkan. Harus kementerian terkait juga dilibatkan. Jangan sampai ada kepala desa yang baik, dicintai oleh rakyat, memajukan rakyat, salah kolom memasukkan anggaran, salah pelaporan, ayo malah repot, kena kocrek, TSK, ya toh, termasuk anggaran itu. Nah, gimana itu? Sering sekali nggak terjadi pelatihan-pelatihan alokasi jadi anggaran mungkin kita minta tolong nanti ke depannya dengan wadah, dengan diskusi kita ini Pak, agar kiranya ke depannya cantolan-cantolan ini harus lebih jelas untuk bisa mengalokasikan setiap program yang ada di desa. Dan pendamping desa ini mungkin kita tidak bisa menyalahkan bahwa kepala desanya bla 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 gitu ya, karena mereka terpilih oleh desa itu sendiri. Tapi yang kita butuhkan pendamping desa ini benar-benar kita kualifikasinya ini perlu kita tingkatkan sumber daya manusia dalam memilih para pendamping desa. Karena seperti yang kita ketahui bahwa jebolnya anggaran besar tapi tidak sesuai dengan harapan presiden, itu kan kita perlu di era sekarang ini Pak untuk mencari dari mana sih permasalahannya nih. Bisa jadi karena kepala desa ini kan berharap penyelesaian permasalahan itu yang mungkin akan sulit dipahami oleh kepala desa dibantu oleh pendamping desa. Sementara pendamping desa ini kita sama-sama ketahui, sorry to say, mungkin tidak memenuhi standarisasi yang seharusnya diperlukan oleh kepala desa. Aturan yang karena dropping kan pendamping desa itu kan tidak dipilih oleh kepala desa. Betul. Dropping dari kementerian desa. Dan tidak sinergisitasnya itu tidak berjalan dengan baik. Kementerian desa menunjuk 5 orang. Betul. Kemudian 35 sekarang. Tapi padahal ini harus pelaporannya masalah kesehatan. Nggak paham ciloko. Terus apa artinya pendamping? Betul, makanya kita berharap Alpeksi ini mampu nanti si pendamping desa ini juga diberikan anggaran khusus untuk kita tingkatkan kualitas SDM-nya terkait dengan banyaknya regulasi yang dia juga harus mampu membedah. Jadi kepala desa ini terbantukan secara maksimal untuk satu, bisa dijauhi oleh implikasi hukum yang ada, bisa menyelenggarakan penguatan SDM dengan maksimal, bisa membaca peraturan kementerian itu dengan baik dan mengaplikasikan dengan baik. Ya kita nggak bisa paksakan kepala desa dengan regulasi yang ada, tapi kita berharap si pendamping desa ini Pak, kita tingkatkan kualitasnya. Hanya saja nih kami di Alpeksi, para penyelenggara pelatihan kita di pihak ketiga loh Mas. Jadi kita ini berharap benar-benar menjadi pihak ketiga murni dan netral. Kami tidak berpihak kepada si A, si B, si C, karena kami benar-benar independen berdiri dan pengen netral di antara semua segmentasi pemerintah daerah. Nah, maksud saya kalau nanti ada cantolannya, kita bisa melakukan membantu pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas SDM para aparatur desa, termasuk dengan pendamping desa. Bahkan Gapoktan itu sendiri bisa kita jadikan paralegal kalau memungkinkan ke depannya. Hanya anggaran mereka takut. Di mana mau nyantolin ini anggarannya gitu loh. Karena kita juga harus tahu bahwa pendamping desa itu adalah kewenangan Kementerian Desa. Betul. Sedangkan aparatur desa itu kewenangan Kementerian Dalam Negeri. Jadi kalau kita bimteknya dicantolkan di aparatur agak sulit. Iya, jadi karena dia
ya harus dengan Kementerian Desa. Ya. Karena kita bicara tentang peningkatan keaparatur desa atau kepala desa, itu jelas aturannya di Kementerian Dalam Negeri, di Dirjen Bina Desa. Betul. Tapi kalau pendamping itu ada di Kementerian Desa. Lah pendamping Gapoktan itu di Kementerian Pertanian doang. Lagi ya. Ini kayak gimana nih? Jadi bingung mereka di kepala desa untuk mengalihkan alokasi artinya anggaran. kuncinya di kepala desa semua. Kuncinya di kepala desa. Nah, kalau aturan itu pasti semua di Kementerian Dalam Negeri. Untuk mensinergikan daripada semua hal-hal yang terkait dengan kelembagaan itu harus di Kementerian Dalam Negeri. Uang bukan di Kementerian Dalam Negeri, nah, uang bisa dari kesehatan, bisa dari pertanian, bisa tapi aturan main itu Kementerian Dalam Negeri. Regulatornya di Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Bina Desa. Itu saya kira ke sana. Jadi kenapa? Yulianur iki yo kalau menerangkan sesuatu yo terang yo. Iya, terang. Seterang wajahnya. Maksudnya gitu. Dosen apa ya? Ya, dosen. Runtut ngono lho. Runtut. Ya karena selalu menyelenggarakan, mendampingi penyelenggaraan pelatihan bertahun-tahun. Nah, ginilah salah satu contoh ketika Anda mendapatkan pelatihan dari Apexi. Ngono ya. Iya. Jika iklan malah dia. Iya. Larang. Iya, jadi kami nih berharap nih Pak, dengan kita diskusi di sini nih Mas ya, agar Alpexi ini mulailah insya Allah berharap tahun sekarang ini bisa mungkin nanti kita diajak untuk terlibat, karena kami benar-benar turun sampai ke akar rumput. Kami benar-benar tahu apa yang ada di bawah. Kami benar-benar tahu siapa penyelenggara pelatihan itu, kualitas mereka seperti apa, bagaimana kita mau menertibkan penyelenggaraan dan penggunaan anggaran kalau kita sendiri tidak diberikan wadah untuk bisa diakomodir oleh pemerintah ini. Ya, artinya bagaimana agar penyelenggara pelatihan itu tertib lah, setiap penyelenggara ya, supaya tergabung dalam suatu asosiasi. Betul. Sehingga punya kode etik, sehingga penyelenggara tidak hanya narik uang. Betul. Dan kemudian ke dari desa-desa, dan kemudian pelatihannya juga kualitasnya bagus. Ya, artinya menghadirkan pelatih-pelatih yang narasumber yang sesuai. Ya, narasumber. Betul. Kalau misalnya masalahnya pertanian, ya orang Kementerian Pertanian, Cowel atau dinas. Iya. Kalaupun tidak kementerian, orang dinas. Betul. Apakah provinsi, apakah kabupaten. Kan pelatihan selalu gabungan kan ya, gabungan. Betul, desa ya. Iya. Tidak mungkin dong satu desa iya, kan. Jadi satu kabupaten biasanya, satu kabupaten. Berbagai desa mengirim. Dari berbagai desa gitu. Dan kami berharap bahwa dengan kehadiran kita nih yang sudah lebih 10 tahun, kita sudah mulai bisa dikolaborasikan gitu loh kan yang ada. Jadi kami bisa menyampaikan bahwa pentingnya wadah ini ada Pak, biar tidak carut marut dalam penyelenggaraan pelatihan. Pentingnya wadah ini ada agar pelaporan itu dari kami bisa kami sampaikan secara, kalau kami rencana ke depan Alpexi melaporkan secara ini Pak, teknologi IT itu Pak. Jadi kita mau memberikan sinergisitas dengan kementerian. Diklik dari Alpexi dia sudah bisa melihat laporan penyelenggaraan pelatihan. Jadi lembaganya ini loh penyelenggaranya. Sudah tahu. Jadi pemerintah juga terbantukan oleh kami. Dan itu kan sudah tersertifikasi. Tersertifikasi. Kan? Jadi lembaga kan sudah harus terdaftar di kami dan minimal dia penyelenggaraan itu harus sesuai dengan BNSP. BNSP. Nah, after BNSP, Alpexi akan mengeluarkan sertifikasi lembaga lagi agar lembaga-lembaga ini tidak menjadi lembaga liar, yang lembaga yang mungkin hari ini bisa menyelenggarakan pelatihan, udah hilang, iya toh Pak. Nah, jadi kita pengen benar-benar ini bukan halu, orangnya ada, kantornya ada. Sehingga apabila ada pemeriksaan penggunaan keuangan desa untuk kepentingan BIMTEK atau oleh kabupaten, bisa ditelusuri. Itu bisa ditelusuri bahwa ini betul-betul terselenggara. Betul Pak. Ini 10 tahun bukan waktu yang pendek. Betul. 10 tahun sudah pasti punya pengalaman. Jatuh bangun ya Tem ya. Pasti juga oke semua ya. Iya. Kita pernah di Permendagri loh Pak Mas, sudah pernah masuk di Permendagri 52 2017 ya Pak ya. Iya. Jadi masuk dalam Permendagri tapi melanggar hukum. Karena Permendagri kan tidak boleh mencantumkan nama. Tapi setelah Alpexi sudah dimasukkan namanya. Padahal harusnya seperti. Harusnya asosiasi saja, cuman kesalahan penulisan itu. Kesalahan penulisan. Semoga semuanya menjadi lebih baik. Iya, harapan kita di era sekarang ini. SDM. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia, sehingga lembaga penyelenggara pelatihan juga harus betul-betul
melatih dirinya juga, Iya, sehingga benar, menjadi penyelenggara yang berkualitas, terseleksi dengan baik, terseleksi, iya, dan tugas daripada penyelenggara agar tetap konsisten di dalam penyelenggaraan pelatihan dan selalu digunakan oleh stakeholder, kepala desa, DPRD, OPD, maka harus terus mengupgrade diri dan sedemikian rupa sehingga harus mampu berkolaborasi dengan BPSDM Kementerian Dalam Negeri, kalau itu OPD dan maupun DPRD, juga harus berkolaborasi dengan Dirjen Bina Desa dan Kementerian Desa serta kementerian-kementerian terkait lainnya agar lembaga penyelenggara pelatihan benar-benar berkualitas. Meja makan Julia Nur, Apeksi. Selamat malam.